Kenali dan cegah stunting. Tahukah Anda, 30% anak-anak Indonesia memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak seusianya. Kondisi ini dinamakan stunting. Ya, stunting. Sebenarnya, apakah stunting itu? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Sedangkan menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0-59 bulan dengan tinggi badan di bawah -2, stunting berat dan sedang, dan -3, stunting kronis. Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh WHO. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi berkepanjangan selama 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. 1000 HPK dihitung mulai dari konsepsi atau saat sperma membuahi indung telur, masa bayi dalam kandungan, dan fase bayi lahir hingga berusia 2 tahun. 1000 HPK merupakan masa yang penting bagi pertumbuhan anak. Selain disebabkan kekurangan gizi, stunting juga bisa disebabkan oleh penyakit infeksi yang dapat disebabkan oleh konsumsi pangan yang tidak aman. Secara lebih detail, beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya stunting sebagai berikut. 1. Praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan bagi 6-24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu masih belum optimal. MPASI mulai diperkenalkan ketika balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupkan kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis terhadap makanan maupun minuman. 2. Masih belum optimalnya akses layanan kesehatan termasuk antenatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, postnatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu setelah bersalin. Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa memantau perkembangan janinnya. Begitu pula ibu pasca melahirkan dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. 3. Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber, komoditas makanan di Jakarta lebih mahal dibandingkan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. 4. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Sumber air minum layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. 5. Sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh higien dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan cacingan, dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Stunting berdampak pada perkembangan mental dan pola pikir yang tidak maksimal, sehingga menghambat kemampuan berpikir dan berperasaan yang selanjutnya bisa menghambat kemampuan di sekolah dan di pergaulan sosial. Perkembangan fisik yang tidak maksimal dapat menyebabkan terbatasnya kemampuan fisik serta masalah kesehatan lainnya. Keduanya dalam jangka panjang dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang selanjutnya berdampak pada produktivitas yang rendah. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, pemberian makanan pendamping yang tidak memadai, termasuk makanan yang terkontaminasi, menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak yang perlu dipertimbangkan. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya agar pangan yang dikonsumsi bebas dari 3 bahaya,
yaitu bahaya kimia, biologis, dan fisik. Perbaikan gizi termasuk peningkatan kualitas keamanan pangan diharapkan dapat memutus mata rantai dampak stunting. Konsumsi makanan yang aman, bebas dari 3 bahaya, akan mendukung tumbuh kembang yang optimal. Sedangkan pangan yang tidak aman dapat menyebabkan kerusakan usus, perlambatan penyerapan sari-sari makanan, serta menurunkan daya tahan atau imunitas tubuh. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka dapat menyebabkan anak menjadi terhambat tingginya atau stunting. Lalu, seperti apa ciri-ciri anak mengalami stunting? 1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. 2. Proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. 3. Berat badan rendah untuk anak seusianya. 4. Pertumbuhan tulang tertunda. Namun, jangan khawatir, stunting dapat dicegah, terutama dengan mengoptimalkan masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jadi, gizi pada masa 1000 hari pertama kehidupan anak sangat penting untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, orang tua harus bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai. Selain itu, ada cara apa lagi ya? Yuk simak penjelasan ini. 1. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Ibu yang sedang mengandung disarankan selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, ibu yang sedang menjalani proses kehamilan sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. 2. Berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan tetap memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. 3. Memberikan MPASI sehat dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. Untuk itu, pastikan kebersihan bahan pangan dan hindari 3 bahaya pada pangan. Pengolahan MPASI atau makanan lainnya harus bersih dan higienis. Rajin mencuci tangan, dan perhatikan juga kebersihan lingkungan agar anak terhindar dari berbagai penyakit infeksi. Terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Nah, sekarang jenis makanan apa yang baik untuk pertumbuhan anak? Pada prinsipnya, makan makanan yang bergizi seimbang dan aman dari cemaran kimia, biologis, dan fisik. Hal ini dapat mencegah stunting, terutama pada masa 1000 HPK, dimulai dari fase dalam rahim, fase bayi lahir dan menyusui, lalu fase MPASI. Ingat, selalu perhatikan kebersihan bahan makanan, peralatan makan, dan lingkungan anak. Selain itu, makan makanan bergizi seimbang dan aman juga penting bagi remaja putri sebagai calon ibu. Namun, berdasarkan hasil penelitian, konsumsi makanan yang mengandung protein hewani oleh anak-anak Indonesia masih rendah. Di samping itu, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa stunting pada anak-anak dapat disebabkan karena kurangnya asupan asam amino esensial. Asam amino esensial bisa didapat dari makanan yang mengandung protein tinggi seperti ati, telur, dan ikan. Namun perlu diingat, produk daging, unggas, ikan, dan susu merupakan pangan resiko tinggi karena kandungan protein pada pangan tersebut dapat memudahkan tumbuhnya bakteri, sehingga pemilihan, penyimpanan, dan penyajiannya harus tepat dan seksama. Untuk itu, ayo Bapak Ibu kita cegah stunting. Berikan ati, telur, ikan, dan berbagai protein lainnya, hindari 3 bahaya pada pangan, serta selalu jaga kebersihan agar mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Aman makanannya, sehat anaknya.
Indonesia, sebuah negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di benua Asia. Secara fisik, negara ini terdiri dari 17.000 lebih pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Perairan Indonesia sangat luas, karena sekitar 2 dari 3 luas teritori Indonesia merupakan lautan, baru sepertiganya terdiri dari daratan. Karena perairannya yang luas, maka terdapat pula potensi sumber daya alam hasil laut melimpah yang bisa kita ambil. Salah satunya ikan. Sebagai sumber protein hewani, olahan perikanan adalah yang paling banyak dikonsumsi karena mencapai 57% dari keseluruhan total konsumsi. Namun yang disayangkan, konsumsi protein hewani masih kalah dibandingkan dengan protein nabati dengan selisih mencapai 38%. Padahal protein hewani memiliki asam amino yang lebih lengkap untuk tubuh kita. Ikan memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah: pertama, memiliki asam amino esensial dan nilai gizi yang tinggi, sehingga mampu membantu pertumbuhan dan menjadikan kita kuat. Kedua, memiliki kolesterol yang rendah, sehingga aman bagi sistem peredaran darah, terutama jantung. Ketiga, protein ikan mudah dicerna oleh tubuh, apalagi bila dibandingkan dengan sumber protein nabati yang bersumber dari serealia. Keempat, membantu meningkatkan kecerdasan anak karena ikan mengandung omega 3 yang membantu tumbuhnya sel otak. Ketika akan mengolah ikan, pilihlah yang segar, yaitu ikan dengan kondisi warna kulit yang cemerlang, mata yang bening, daging yang elastis, serta bau yang khas. Setelah mendapatkan ikan yang segar, lalu olahlah ikan dengan benar, agar nutrisinya tetap terjaga dengan baik. Ikan dapat dibakar, digoreng, direbus, ditumis, maupun dikukus. Namun, agar omega 3 yang dikandung oleh ikan tidak rusak, pilihlah cara memasak yang tidak terlalu tinggi suhunya, seperti dikukus. Sebaiknya hindari mengolah ikan dengan cara dibakar, karena dapat memunculkan zat bersifat karsiogenik yang menyebabkan kanker. Serta kurang disarankan mengolah ikan dengan cara digoreng, karena menggoreng menggunakan minyak bisa menambah lemak dan kurang baik untuk kesehatan. Jika tetap ingin menggoreng ataupun menumis, bungkus ikan dengan adonan telur dan tepung terlebih dahulu, agar ikan tidak terkena panas tinggi secara langsung dari minyak. Lalu, kita tidak perlu memasak ikan hingga matang sempurna, apalagi hingga kering, karena dapat menghilangkan kandungan lemak baik yang dikandung oleh ikan. Dan untuk menghilangkan bau amis, kita dapat memanfaatkan rempah-rempah yang kaya di negeri ini sebagai bumbu untuk memasak ikan dan menjadikannya sebagai makanan yang lezat. Kiki adalah anak sekolah dasar yang kurang mengerti pentingnya mengkonsumsi ikan. Di sekolah, Kiki selalu lesu dan tidak konsentrasi saat pelajaran. Ketika diajak temannya bermain, Kiki selalu menolaknya dengan alasan malas. Akibatnya, Kiki menjadi siswa yang kurang aktif dan tidak berprestasi di sekolah. Kiki, kok bisa sih nilaimu jelek gini? Gimana ya caranya biar Kiki semangat dan aktif di sekolah? Aha, kenapa gak aku kasih ikan aja ya? Ikan kan kaya akan gizi, siapa tahu Kiki bisa berubah. Kiki, mulai besok mau masakin ikan aja ya, biar gizimu terpenuhi. Gak mau ah, Kiki gak suka ikan. Kiki, ikan itu sangat baik buat anak-anak seperti kamu. Kalau gak percaya, dengerin deh penjelasan dari Ibu Susi. Adik-adik, kalian harus makan ikan ya, biar sehat, kuat, cerdas, dan semangat, kayak ibu. Kalian tahu nggak manfaat ikan? Kalau belum tahu,
Biar ibu jelaskan. Pertama, ikan mempunyai nilai gizi yang sangat lengkap. Di dalam daging ikan terkandung protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh. Ikan juga mengandung asam amino yang baik untuk pertumbuhan dan kekebalan tubuh, serta mengandung DHA dan omega 3 yang baik untuk pertumbuhan otak dan menjaga kesehatan mata. Juga mengandung EPA yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan hati. Yang terakhir, ikan memiliki kandungan kolesterol yang sangat rendah sehingga dapat terhindar dari penyakit kolesterol. Maka dari itu, biasakanlah untuk makan ikan secara rutin agar sehat, kuat, dan cerdas. Yang tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Wah, ternyata ikan banyak manfaatnya ya, Mah. Aku mau deh makan ikan. Mulai sekarang, Kiki mau deh rutin makan ikan, biar sehat dan gak lusuh lagi. Sip deh. Setelah rutin makan ikan, Kiki kini menjadi anak yang ceria, aktif, dan penuh semangat. Hasilnya, Kiki kini menjadi siswa yang berprestasi di sekolah. Suasana di ruang kelas UNA. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya! Benar! Kegiatan lomba lari di lapangan sekolah UNA. Keesokan harinya di rumah UNA.